semua harus bertumbuh bersama. Setuju. Kita berharap teman-teman di Lani ada tokoh-tokoh muda akan yang muncul, teman-teman di Yali, Ya, teman-teman di Kimia, betul. dan yang lain-lain. Ini penting. Benar sekali. Halo semuanya, sahabat-sahabat dimanapun kalian berada, warga Indonesia bahkan teman-teman Papua. Kali ini saya punya kesempatan yang sangat luar biasa bersama pemuda yang sangat energik dan punya jenjang karir yang sangat bagus buat kita pemuda pegunungan Papua. Terima kasih Bung Julianus, selamat datang dalam podcast santai ini. Ya teman-teman muda, warga Nusantara dan semua yang sedang menyaksikan obrolan santai bersama saya Nies. Kami akan ngobrol seputar KNPI Pegunungan Papua. Ya, Bung, sebelumnya saya bersyukur karena di tahun yang baru, di hari yang baru, di suasana yang baru, semua serba baru ya. Tapi manusianya tidak berubah ya. Oke guys, kita akan ngobrol sedikit tentang pemuda ke depan di Pegunungan Papua. Mungkin sebelumnya orang bilang tak kenal maka tak sayang ya. Jadi Bung, sapa dulu buat semua pemirsa yang sedang nonton. Rekan-rekan sekalian, generasi muda di Indonesia, yang saya banggakan Adinda terkasih, Siap. Adinda Nies yang sudah meluangkan waktu Thank untuk you, kan. bisa bersama-sama dengan kami DPD KNPI Provinsi Papua Pegunungan. Artinya kepercayaan dari pimpinan pusat kepada saya dan juga teman-teman DPD KNPI Papua Pegunungan. Saya sendiri Julianus II dalam kapasitas di KNPI Pusat sebagai Ketua Bidang Korban dan pendampingan saksi korban dalam proses-proses hak-hak asasi ya, kepercayaan itu diberikan oleh Ketua Umum untuk coba saya diberikan sebagai Ketua Bidang. Kemudian dalam perjalanan dipercayakan sebagai Ketua Karateker. Dan saya dibantu oleh adik Yulan Swenda selaku sekretaris dan juga adik perempuan kita percayakan juga sebagai bendahara. Entah perempuan harus ada di KNP. Kemudian saya pikir Adinda juga bagian dari struktur itu. Terima kasih. Sehingga semua potensi harus kita rangkul, adik. Membangun kepemudaan ini ibarat pelangi. Tidak akan indah ketika hanya ada satu warna. Jadi keindahan itu terpancar dari ketika ada berbagai warna yang kemudian dipadukan. Itulah yang disebut dengan nasionalisme yang sesungguhnya. Betul. Jadi membangun KNPI, kita harus paham bahwa wadah ini dia lahir dengan semangat mempersatukan pemuda Indonesia. Setuju. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Miangas. Kemudian di situ kita tidak bicara tentang you dari agama mana, Setuju. you dari suku mana, tetapi kita adalah pemuda Indonesia. Setuju. Yang harus bersatu, kemudian kita melihat sebuah masa depan itu dengan semangat nasionalisme keindonesiaan. Itu menjadi poin penting dan kehadiran KNPI lebih kepada menyiapkan kader-kader muda potensial dan KNPI kita harus jadikan sebagai laboratorium kader pemimpin masa depan. Khusus kita bicara tentang Pegunungan Tengah, kakak harus menggarisbawahi untuk semua teman-teman Papua dari Sorong sampai dengan Merauke. Kehadiran provinsi-provinsi di Papua harus kita maknai sebagai sebuah proses atau kepedulian pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan, kemudian mendekatkan rentang kendali pelayanan publik. Betul. Itu harus dekat dengan
masyarakat. Betul. Sekali lagi kakak harus tegaskan, jangan kita kemudian pemekaran provinsi menjadi proses pengkotak-kotakan orang Papua. Ya, setuju Kang. Nah, ini sebagai generasi muda, kakak berharap itu tidak terjadi di Papua. Setuju. Provinsi hadir untuk mempercepat pembangunan, bukan untuk mengkotak-kotakan saya orang Saireri, Ya. saya orang Tabi, kemudian saya orang Lapago, saya orang Mepago. Betul. Mungkin ini harus ada sebuah kesepahaman bersama Setuju. untuk kita semua pemuda di Papua. Oke. Kalau itu kita sudah punya kesepahaman yang bersama, pasti kakak yakin kita bisa membangun Papua ini bersama-sama. Amin. Itu harapan memang Kang. Itu mungkin pengantar Ya. yang bisa kakak sampaikan. Kemudian bicara tentang perkenalan kakak, kakak mulai mengenal dunia KNP sejak dipercayakan sebagai ketua BEM. Wah, ketua BEM di mana Kang? Waktu itu kakak di Poltekkes Jayapura. Wah, luar biasa. Dan saat itu puji Tuhan, alhamdulillah kakak dipercayakan sebagai ketua BEM termuda se-Indonesia. Luar biasa. Nah, disitulah kita mulai belajar tentang dunia kepemudaan, dunia organisasi. Ya awalnya itu sebagai anak Tuhan, kakak waktu itu memulai itu dengan belajar di PMK. Kita punya kegiatan di kampus, PMK. Dari PMK kemudian dipercayakan menjadi komisariat GMKI Ruben Rumbiak. Wow. Itu di kampus Luar Poltekkes. Luar Dari situ kita mulai belajar tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin. Kita dibentuk memiliki karakter yang kuat Ya. untuk melihat persoalan rakyat. Ya, betul. Itu awal di mana mulai belajar tentang kepemudaan. Kemudian dari kampus, setelah dari kampus mulai terlibat dipercayakan sebagai ketua GMP, Gerakan Mahasiswa Pemuda Indonesia, Korda Papua. Wow. Dari situlah kakak mulai terlibat di KNPI, melihat senior-senior kita seperti Barnabas Webu. Ya. Kemudian kalau kita di pegunungan waktu itu ada Bapak Kogoya, Ya. ada tokoh-tokoh, kemudian mantan Bupati Pegunungan Bintang, Ya. itu Wenda. Bapak Wenda Wellington. Ini tokoh-tokoh yang mereka terbentuk. Kemudian yang saat ini kita lihat ada beberapa yang masih terus Ya. berkarir dengan baik. Itu seperti Bapak Bupati Mambramo Raya hari Ya, ini, Bapak John Tabo. John Tabo. Kemudian ada yang terbaru paling muda itu adalah Bapak Bupati Pegunungan Bintang. Itu mantan ketua KNPI. Wow, luar biasa. Nah, jadi ya KNP ini tadi karena warna pelangi di situ kita belajar Ya. menjadi seorang pemimpin yang bisa mewadahi semua Organisasi. organisasi dan potensi-potensi pemuda yang ada. Kemudian persoalan-persoalan kepemudaan itu kita bisa tahu. Betul, luar biasa. Ya. Itu awal perjalanan, kemudian ya di kampus, keluar kampus, dan akhirnya menjadi pengurus KNP provinsi. Itu di masa kakak sempat maju sebagai ketua KNP Papua. Wow, Itu setelah Bung Rifai mengakhiri masa jabatan. luar biasa. Nah, jadi ya proses itu dia berjalan cukup panjang. Kemudian disitulah kita belajar tentang bagaimana menjadi seseorang yang memiliki karakter pribadi. Setuju. Nah, karena kita harus menjadi diri sendiri baru kita bisa memberikan contoh kepada orang lain. Setuju. Nah, mungkin di awal kakak berikan pengantar seperti itu. Akhirnya perjalanan itu sampai menjadi pengurus KNP di masa Bung Yusak Andato. Setelah bersaing kemudian Bung Yusak menang, kakak pun masuk sebagai wakil ketua. Luar biasa. Nah, di masa Bung Yusak Andato, kemudian kami melakukan pengabdian. Ya disitulah kita merasa bahwa KNP begitu penting. Ya, Kita bisa memiliki teman di seluruh Indonesia, kita bisa memiliki jaringan betul. Betul sekali. untuk kemudian bersama-sama kita bertumbuh dalam jaringan itu. Wah, luar biasa. Nah, mungkin itu kepada adik-adik sekalian kakak ajak untuk hari ini sudah ada KNP di Pegunungan Tengah, banyak potensi-potensi OKP yang ada. Betul. Betul. Segera melakukan pendekatan, kemudian mengambil mandat atau mendapatkan kepercayaan dari pimpinan di tingkat pusat dan segera datang dan bergabung dengan kami di KNP. Wow, Untuk kita sama-sama mempercepat pembangunan di Pegunungan Tengah. luar biasa, Bung. Wow, semakin seru ini, Bung ya. Adik, mungkin begitu. Luar biasa. Bung Risa ini
pendahuluan saja macam satu bab gitu ya, luar biasa. Pengalaman yang banyak sekali kakak, terima kasih. Dan kakak, apa saja yang harus dilakukan oleh KNP Pegunungan? Karena dengan adanya provinsi baru, tantangan baru, dan pasti masalah banyak sekali karena situasi pegunungan ini beda dengan kita di Jayapura, kita di Sorong, Papua Barat beda. Pegunungan ini kan dengan medan yang cukup ekstrim lah bahasanya saya seperti begitu. Apa saja yang akan didorong oleh KNP Pegunungan sebelum memilih KNP yang definitif? Langkah yang harus dilakukan oleh kami sebagai DPD KNP Karateker itu adalah karena tugas yang diberikan terbatas tadi. Betul. Itu kira-kira berapa lama? Waktunya paling lama 6 bulan. Siap. Kemudian 6 bulan itu tergantung DPP. Kalaupun kita bisa tuntaskan musda lebih cepat sebelum 6 bulan, otomatis tidak perlu diperpanjang lagi. Ya. Tetapi kalau belum sampai 6 bulan, otomatis pasti ada proses perpanjangan dan lain sebagainya. Tapi yang kakak mau garis bawahi bahwa tugas kami menyiapkan putra-putri terbaik Pegunungan Tengah, Papua Pegunungan, bahwa semua potensi tadi ada bilang dengan berbagai karakteristik, kemudian dinamika persoalan sosial yang selalu terjadi. Berarti tugas Karateker harus benar-benar menyiapkan pemimpin-pemimpin muda. Artinya kita harus menyiapkan potensi-potensi terbaik yang kemudian mereka bisa melanjutkan ini. Setuju. Nah, biarkan kami meletakkan sebuah dasar yang kemudian akan menjadi sebuah simpul peradaban. Dengan di sana kita punya teman-teman dari Lani, dari Yali, dan masih ada beberapa lembah dan suku-suku ini, komunitas-komunitas kecil yang ada ini. Sekali, ya. Bagaimana kita padukan itu dalam sebuah kekuatan. Betul. Sehingga semua harus bertumbuh bersama. Setuju. Kita berharap teman-teman di Lani ada tokoh-tokoh muda akan yang muncul, teman-teman di Yali, teman-teman di Kimyal, dan yang lain-lain. Ini penting. Benar sekali. Ya. Dasar ini yang coba kakak lakukan dengan merangkul semua itu ada dalam struktur hari ini. Wah, luar biasa. Dan itu kakak coba tempatkan yang punya potensi-potensi di wakil-wakil ketua, wakil-wakil sekretaris, wakil-wakil bendahara, sehingga semua punya peluang yang sama. Ya, setuju. Siapa yang berpotensi kemudian memiliki kedekatan dengan DPD 2, semua punya hak yang sama. Luar biasa. Tugas kakak, ada Yula dan bendahara serta adik kita yang lain ini menyiapkan musda dan proses-proses administrasi secara organisasi untuk melahirkan pemimpin-pemimpin di sana, untuk kemudian dia juga akan menghadirkan yang berikut lagi. Keberlangsungan dan menjadikan KNP sebagai laboratorium kader pemimpin itu harus benar-benar terwujud. Luar biasa. Kalau visi jangka panjang yang kita harus dorong itu adalah pemuda di Pegunungan Tengah harus menjadi pemuda yang punya karakter dan punya kemandirian. Ya, setuju. Hari ini kita tidak bisa bicara tentang apa. Saya sepakat dengan pernyataan Bapak Pendeta Beni Giai waktu itu. Kita tidak bisa memaksa orang lain mengakui kita orang Papua. Setuju. Tetapi kitalah yang harus membuktikan kepada mereka bahwa ini kualitas saya sebagai anak Papua. Setuju. Wow. Ini yang mari kita sama-sama bangun. Setuju. Kita bangun, kita buktikan kepada dunia, buktikan kepada siapa saja bahwa kita anak Papua bisa. Ada tokoh-tokoh kita yang hebat hari ini. Sebut saja Bapak JW. Sebut saja Abang Bahlil. Ini tokoh-tokoh muda yang lahir murni dari Papua. Abang Bahlil sampai berkata bahwa saya anak kampung dari Papua. Dan hari ini dia menjadi seorang yang cukup memberikan kontribusi besar bagi negara sebagai Menteri Koordinator Investasi. Juga Pak Wamen dari Wamen PUPR, kemudian hari ini di Kementerian Dalam Negeri. Ini tokoh-tokoh lokal yang luar biasa. Dan itu tugas KNP untuk juga ke depan menyiapkan tokoh-tokoh juga yang akan lahir seperti mereka ini. Dengan 6 provinsi sudah cukup kuat ini untuk kita melahirkan pemimpin-pemimpin hebat dari tanah Papua. Luar biasa. Nah, itu visi jangka panjang yang kemudian
kita harapkan generasi yang akan melanjutkan proses kepemimpinan kakak hanya 6 bulan, tetapi yang akan melanjutkan bisa membawa visi ini. Sederhana, kakak dulu biasa ke bandara itu kakak jemput call wortel dari Wamena. Ya. Kenapa kita pemuda di Pegunungan Tengah tidak bicara untuk besok call potensi itu kita yang kuasai Pasar. distribusi ke PT Freeport. Wah, itu peluang bagus sekali. Nah, ini pikiran-pikiran sederhana ini yang sekarang kita harus tanamkan ke generasi muda untuk menjadi pengusaha, menjadi petani-petani berdasi Setuju. yang bisa mewarisi perkembangan ekonomi di 6 provinsi yang hari ini ada di tanah Papua. Setuju, kakak. Nah, saya pikir dengan karakter tadi ada bilang teman-teman di pegunungan yang punya daya juang yang tinggi. Ya, betul. Sekarang hanya tinggal KNPI dan pemerintah provinsi memotivasi. Ya. Memotivasi kemudian memberi support untuk mereka bisa mandiri. Setuju. Itu tugas KNPI untuk menghubungkan komunikasi, dan KNPI dalam posisi adalah mitra pemerintah. Wah, luar biasa. Nah, hari ini KNPI Pegunungan kami telah bermitra dengan pemerintah, bahkan kami sudah pernah bertemu dengan PJ Gub, juga PJ Sekda, dan juga Kesbangpol Provinsi Pegunungan Tengah. Ini kemitraan yang kita bangun untuk bagaimana ke depan pembinaan pemuda itu bisa berjalan secara kontinu, untuk mimpi-mimpi tadi itu bisa kita wujudkan bersama. Terima kasih adikku. Luar biasa, Bung. Ini satu hal yang memang brilian, jarang sekali banyak anak muda Papua. Saya wawancarai juga banyak, dan di KNP ini baru agendanya KNP kakak yang kedua. Pertama Benjamin Guri. Luar biasa. Luar biasa, tapi harapan tuh memang pemuda semua jadi orang-orang terdepan di daerah masing-masing. Pesan apa yang mau kakak sampaikan kepada pemerintah supaya mereka menjadi mitra yang baik? Karena ada pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten kota. Supaya untuk mempermudah kegiatan-kegiatan pemuda. Ya. Tadi kakak di awal coba menyampaikan bahwa KNPI adalah mitra. Betul. Posisi mitra itu dia memiliki posisi hubungan timbal balik. Ya. Nah, ketika kita bicara mitra, bahwa pemerintah berkewajiban melakukan sebuah pembinaan. Ya. Pembinaan terhadap kepemudaan di semua tingkatan. Betul. Karena kita punya struktur KNPI itu ada di tingkat pusat, kemudian tingkat provinsi, juga ada tingkat kabupaten dan tingkat distrik. Ya. Setuju. Struktur kita sampai di tingkat distrik. Kita berharap dengan komunikasi kita yang sudah kita bangun baik dengan Pak Karateker, juga Pak Sekda, dan juga Kak Kesbang, ada program-program kemitraan antara pemerintah dan pemuda atau KNP itu akan semakin kontinu dilakukan. Ya. Dan kita berharap bahwa pemuda harus dibina. Ya. Jangan kita salahkan teman-teman muda ketika mereka menjadi radikal. Betul. Mereka menjadi teman-teman yang kemudian menyampaikan keinginan mereka dengan cara-cara yang tidak tepat. Nah, itu tidak bisa semesti merta-merta kita langsung menyalahkan pemuda ini tidak memiliki karakter dan lain sebagainya. Tetapi kita pemerintah juga harus mengoreksi. Apakah kita sudah melakukan pembinaan untuk mereka? Betul. Jadi posisi kondisi Pegunungan Tengah yang tadi ada digambarkan dengan begitu banyak tantangan alam, kondisi itu membentuk karakter manusianya. Benar. Kemudian maka dibutuhkan pola-pola pendekatan pemerintah itu melalui KNPI, melalui wadah-wadah yang lain, wadah-wadah pemuda potensial di gereja, di masjid dan lain sebagainya, itu harus benar-benar dipadukan dalam program kemitraan dengan KNPI. Betul. Sehingga kita bisa mengevaluasi perkembangan pembinaan itu secara kontinu dalam setiap tahun anggaran, kemudian dalam 6 bulan. Ketika bicara pemerintah berarti kita bicara mitra. Maka untuk itu ketika bicara mitra berarti ada sebuah kolaborasi. Ya.
kolaborasi untuk dalam bentuk program. Dalam program ini KNPI menganut program kemandirian, program pembinaan. Nah, ini program keberlanjutan. Ini semua harus kita padukan dalam program KNPI untuk kemudian tadi tujuan akhir kita adalah KNPI harus bisa menjadi wadah yang melahirkan tokoh-tokoh muda yang memiliki integritas, karakter, kemudian dia menjadi pemimpin yang nasionalis, yang mampu merangkul semua potensi yang ada di Pegunungan Tengah. Kemudian dengan potensi itu kita bisa melakukan lompatan-lompatan untuk perubahan di wilayah tersebut. Nah, itu saya pikir catatan-catatan penting yang juga kita berharap pemerintah harus bisa menunjukkan program-program atau sikap-sikap yang jelas dalam bentuk kemitraan. Contohnya, teman-teman KNP difasilitasi punya sekretariat untuk mereka bisa bekerja. Kemudian tadi Adis sempat singgung bahwa ada balai-balai pembinaan pemuda. Nah, ini penting. Dengan balai-balai pembinaan pemuda yang antara KNP dengan pihak kedua atau ketiga dengan pemerintah untuk membina generasi muda di wilayah Pegunungan Tengah ini untuk entah dia mau menjadi seorang PNS, dia mau menjadi seorang entrepreneurship, dia mau jadi seorang politisi, tetapi karakternya sudah dibentuk. Nah, itulah pentingnya lahir tadi BLK, balai-balai untuk membentuk karakter. Sehingga ketika mereka dibina di KNPI bersama kemitraan dengan pemerintah, mereka keluar, mereka sudah mandiri untuk juga bisa memandirikan saudara-saudaranya yang lain lagi. Itu yang mungkin penting menjadi tugas kemitraan dengan pemerintah. Dan yang berikut kami menyampaikan salam damai Natal, juga kami sudah masuk tahun baru. Teman-teman di Pegunungan Tengah, kita tetap semangat. Perubahan itu hanya akan terjadi ketika datang dari dalam diri kita. Karena semua yang ada itu adalah pelengkap, tetapi perubahan sesungguhnya itu harus dimulai dari kita sendiri. Luar biasa. Nah, ke dalam Caretaker sendiri itu apa saja besok akan disiapkan selain musda? Kalau mekanismenya yang pertama kita harus bersosialisasi dulu dengan semua teman-teman di wilayah Pegunungan Tengah, terutama pemuda-pemuda potensial. Dan beberapa waktu kami sudah coba melakukan itu dengan kita melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh pemekaran seperti Bapak Beri Urwenda, kami sudah bertemu. Kemudian ada tokoh-tokoh pemuda potensial yang kita sudah ajak untuk bergabung. Tetapi langkah berikut yang kita harus lakukan adalah sosialisasi secara menyeluruh. Semua potensi pemuda, baik itu dari gereja, dari masjid, yang ada di Wamena, baik HMI, kemudian kelompok-kelompok Cipayung, GMKI, dan lain sebagainya. Semua ini harus kita wadahi. Menjadi satu kekuatan bersama KNPI untuk kita melakukan pembinaan pemuda. Karena KNPI lebih kepada wadah keberhimpunan. Kalau keberhimpunan berarti dari semua wadah-wadah OKP ini berhimpun di KNPI. KNPI menjadi wadah induk. Dalam keberhimpunan ini ada action program yang harus dilakukan oleh KNPI, tetapi ada juga yang itu didelegasikan dilakukan oleh teman-teman di OKP. Nah, untuk peran itu maka kita berharap teman-teman di OKP ini juga yang ada di wilayah harus menyampaikan bahwa keberadaan mereka itu dalam bentuk sebuah informasi yang tertulis ke KNPI. Sehingga ketika ada program-program pemerintah yang dalam bentuk kemitraan, semua ini bisa kita libatkan untuk melaksanakan itu. Nah, itu yang penting kita akan lakukan sosialisasi. Setelah sosialisasi pasti kita akan pleno untuk menetapkan semua aktivitas kita. Karena sosialisasi ini kita penting karena kita punya 8 DPD 2. Ini kita akan undang juga. Untuk sama-sama bagaimana pembinaan di tingkat kabupaten yang sudah jalan, yang belum, itu kita harus sama-sama men-schedule-nya kembali untuk kemudian bisa melakukan pembinaan. Juga teman-teman kita selanjutnya akan melakukan pleno untuk menetapkan selama 6 bulan ini apa-apa yang bisa kita kerjakan sampai dengan waktu akhir. Ya, paling tidak yang mungkin kita lakukan Rapim.
untuk menetapkan kepesertaan dan semua, kemudian kita masuk ke musda. Tetapi di situ, di celah-celah itu pasti ada aksi-aksi sosial, kegiatan-kegiatan temporer dalam rangka merangkul pemuda di pegunungan, itu sudah pasti kita lakukan. Untuk sehingga proses pembinaan selama 6 bulan ini juga tetap jalan sambil menunggu definitif untuk melakukan action program. Dan kita akan akhiri program kita dengan kita lakukan pelantikan, dan di pelantikan itu kita berharap ada orientasi sekaligus raker untuk menyiapkan program untuk pengurus yang baru langsung melanjutkan. Mungkin itu yang sudah direncanakan oleh kami selaku karateker. Wow, luar biasa. Bung, mungkin pesan apa yang mau kakak sampaikan melalui wadah KNP ini, pemuda harus seperti apa? Untuk pemuda semua yang ada di pegunungan, pesan apa yang kakak mau sampaikan? Yang pertama, untuk semua teman-teman pemuda, baik OKP, juga pemuda-pemuda potensial, baik di gereja, masjid, dan juga pemuda-pemuda kampung, Karang Taruna, dan lain sebagainya. Yang pertama, kakak mau beritahu bahwa kita KNP 1. Kami sudah hadir di Jaya Wijaya, yang adalah ibu kota provinsi. Kami sudah berbicara dengan PJ Bupati, PJ Gubernur, bahkan juga Sekda dan pemerintah Provinsi Pegunungan Tengah. Jadi tidak usah lagi kita berdebat tentang KNP yang mana, KNP yang mana. Hari ini kita bicara tentang KNP kita 1. Silakan teman-teman di Jakarta yang memanfaatkan wadah ini dengan menyebut banyak, tetapi kami tegaskan untuk kami di Pegunungan Tengah hanya 1. Dan mari bergabung, kemudian sing-singkan lengan baju kita, siapkan diri kita, karena kami adalah potensi-potensi yang akan mewarisi perubahan itu. Jadi jangan kita menjadi orang-orang yang kemudian tergilas oleh sebuah perubahan, tetapi mari siapkan diri untuk menyambut perubahan itu dengan bergabung di KNPI. KNPI adalah laboratorium kader. Oleh karenanya, mari kader-kader potensial kami ajak untuk semua bergabung. Dan juga kepada pemerintah, kami berharap menjadi mitra yang baik untuk kita bersama-sama membangun pemuda di Pegunungan Tengah. Baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dalam waktu dekat kami akan mengagendakan komunikasi dengan semua pihak di tingkat pemerintah untuk bersama-sama kita menyukseskan agenda-agenda KNPI, agenda-agenda pembinaan kepemudaan untuk melahirkan pemuda-pemuda potensial di wilayah Pegunungan Tengah. Mereka memiliki karakter, mereka memiliki integritas yang tinggi, bahkan mereka menjadi tokoh-tokoh muda yang memiliki nasionalisme. Itu harapan yang kita cita-citakan untuk pemuda, dan pemuda yang juga memiliki kemandirian bisa juga mewariskan itu kepada saudara-saudaranya yang lain. Terima kasih, adikku. Wow. Baik, terima kasih Bung Yulianus sudah sedikit memberi gambaran tentang pemuda pegunungan. Itulah perbincangan santai seputar KNPI Pegunungan. Berharap semua teman-teman, semua warga Indonesia, bahkan warga Papua menyukai podcast kami ini. Karena selama ini saya punya podcast tentang banyak anak-anak muda yang potensial, banyak orang-orang muda yang inspiratif yang saya diskusi sama. Semoga ini menjadi satu perbincangan awal. Dan mungkin kata kunci apa buat kakak mau sampaikan yang memotivasi kakak punya hidup sampai hari ini kakak bisa ada buat pemuda? Kata kuncinya 1, menjadi berkat buat semua orang. Luar biasa, wajib jadi berkat semua, luar biasa. Terima kasih. Adikku, salam. Luar biasa, terima kasih. Kita harus menjadi berkat di setiap aktivitas kita. Pemirsa semuanya, salam hangat dari kami Pegunungan Papua. Semoga ada inspirasi baru yang kami munculkan lagi bersama KNPI. Tetap kuat menjadi satu agen perubahan. Bung Yulianus, terima kasih atas kesediaan
buat podcast kali ini kita semua menjadi agen of change yang luar biasa dan berdampak buat negara kita ini.